Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Anggraini dengan NPM 2042301, Prodi D3 Manajemen Informatika, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas aturan penjumlahan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang sampel dan populasi. Nah, pengukuran menggunakan metode sampel itu disebut statistik. Statistik ini dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk melihat persebaran data. Lalu ada populasi. Pengukuran menggunakan metode populasi disebut parameter. Nah, persebaran data dari populasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan peluang dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kita langsung masuk ke probabilitasnya. Probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Seperti jika dadu dilempar, berapa peluang muncul titik dengan jumlah 2. Nah, lalu ada contoh kasus seperti pada ramalan cuaca. Nah, bagaimana sih cuaca suatu wilayah dapat diperkirakan? Bagaimana perkiraan cuaca dapat dilakukan dalam beberapa hari? Nah, ternyata menggunakan metode weather forecasting. Nah, itu bisa dilihat dari persebaran data periode sebelumnya, lalu dengan permodelan dan analisis, dan yang terakhir dengan menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik dapat digunakan untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa dengan menggunakan analisis dari persebaran data. Adapun teori dalam probabilitas yaitu seperti aturan penjumlahan. Dalam aturan penjumlahan itu ada penjumlahan khusus, penjumlahan umum, dan penjumlahan komplement. Lalu yang kedua ada aturan perkalian. Dalam aturan perkalian itu ada perkalian khusus, perkalian umum, probabilitas gabungan, dan probabilitas bersalat. Lalu yang terakhir itu ada teorema Bayes. Nah, kita masuk ke aturan penjumlahannya. Kita bahas dulu aturan penjumlahan khusus. Nah, aturan penjumlahan khusus ini bisa disebut juga dengan mutually eksklusif atau kejadian saling lepas. Nah, penjumlahan khusus juga tidak bisa terjadi di waktu yang sama. Nah, di sini kita menggunakan rumus peluang A irisan B. Nah, ada juga rumus yang lain yaitu seperti mutually exclusive and the sum rule atau OR. Nah, ini tuh dipakai jika dua buah kejadian adalah kejadian saling lepas, maka penjumlahan dapat menggunakan fungsi OR ini. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya di sini peluang seorang siswa berambut pirang adalah 0,3 dan peluang berambut hitam adalah 0,4. Berapa peluang mereka berambut pirang atau berambut hitam? Nah, kita memakai rumus peluang A OR B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kita masukkan peluang A nya tadi itu yang berambut pirang yaitu 0,3 dan peluang B nya tadi yang berambut hitam kita tambahkan 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 0,7. Kita ubah ke persenan menjadi 70%. Langsung kita lanjut ke aturan penjumlahan yaitu penjumlahan umum. Nah, sering disebut juga dengan kejadian tidak saling lepas atau non-mutually eksklusif. Nah, penjumlahan umum ini dapat terjadi di waktu yang sama. Kita langsung ke contohnya, yaitu di sini ada contoh 55% siswa menyukai bola basket dan 35% siswa menyukai sepak bola. Nah, 15% siswa menyukai keduanya. Jadi berapa peluang siswa yang menyukai bola basket dan sepak bola? Nah, kita menggunakan rumus peluang A OR B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, di sini juga ada peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita mendapatkan irisan dari peluang basket dan sepak bola. Hasilnya di sini kita mendapatkan peluang sama dengan 55 yaitu ditambah dengan 35 dikurang 15 sama dengan 75%. Lalu kita masuk ke aturan penjumlahan komplement. Nah,
Komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Contoh, jika A adalah kejadian botol pecah jika dipukul, maka komplement dari kejadian A adalah kejadian botol tidak pecah. Nah, peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, tidak pernah lebih dari itu. Nah, sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Nah, persamaannya untuk aturan komplement ini adalah peluang A sama dengan 1 dikurang peluang negasi A. Nah, ada contohnya di sini. Diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut gagal bekerja. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu peluang A sama dengan 1 dikurang peluang negasi A. Peluang A sama dengan 1 dikurang tadi 0,8, dan kita mendapatkan hasilnya itu peluang A sama dengan 0,2. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.